Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Feby Wincai. Perkenalkan, channel Feby Wincai ini berisi resep-resep untuk ide jualan, ide bisnis, ataupun resep masakan yang enak banget dan pastinya menarik. Jadi tolong dukung aku dengan like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ataupun keluarga ya. Insya Allah channelnya bermanfaat. Nah langsung aja yuk, sekarang aku mau bagikan salah satu ide jualan yang menarik banget, rasanya enak, dan jadi salah satu menu bestseller di jualanku. Oke yuk, pertama di sini aku mau bikin untuk adonan kulitnya ya. Ini tuh adonan kulit super lentur, super lembut, dan gak gampang sobek. Mau diremes, mau diapain aja, insya Allah aman. Yang pertama bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan tapioka, dan juga garam. Lalu diaduk rata, masukkan 2 butir telur. Aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur merata. Kemudian masukkan air sebanyak 650 ml, tapi kita masukkannya secara bertahap dulu ya, atau sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk, supaya tidak ada yang bergerindil atau nanti tuh adonannya jadi mulus. Nah, konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini, nggak terlalu encer tapi juga nggak kental. Terakhir, masukkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu aduk rata kembali. Untuk memastikan adonan kulitnya tuh benar-benar mulus, halus, kita saring terlebih dahulu. Setelah itu adonan ini kita diamkan atau istirahatkan sekitar kurang lebih 30 menit supaya glutennya terbentuk dan nanti adonannya jadi nggak gampang robek. Nah sekarang adonannya siap buat kita cetak. Jangan lupa diaduk dulu ya, supaya nggak ada adonan yang mengendap di dasar wadahnya. Nah ini juga teflon anti lengketnya udah aku oles pakai minyak dan kita panaskan dulu. Selanjutnya kita tuang 1 centong adonan ke dalam teflon. Jangan lupa kita goyang-goyang supaya menyebar secara merata. Kita tunggu sampai adonannya tuh mengelopek ya di bagian pinggirnya, terus kita angkat. Diangkatnya juga nggak butuh effort, dia bakal lepas sendiri dari pennya. Ini dia adonan yang udah jadi, teman-teman bisa lihat ini benar-benar super mulus, halus, dan kita bakalan coba remes-remes ya. Dia tuh nggak bakalan hancur atau nggak bakalan robek. Ini teman-teman bisa lihat, kita klopek satu-satu kayak gini juga nggak nempel satu sama lainnya. Pokoknya adonannya super mulus, super bagus banget. Asal teman-teman ikutin takaran dan step-stepnya, insya Allah berhasil. Pokoknya jangan lupa diistirahatkan 30 menit atau setengah jam. Oke, kulitnya udah selesai, kita bikin isiannya. Pertama, panaskan minyak, nggak usah terlalu banyak. Lalu masukkan bawang bombay. Lalu kemudian 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang dicincang halus. Tumis sampai bumbunya harum. Kemudian masukkan 8 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. Ini ukuran daun bawang yang aku punya tuh kecil-kecil gitu. Nah, di sini poin pentingnya atau bumbu rahasia yang bikin enaknya. Aku pakai bumbu rendang. Mau merek apapun boleh banget ya. Di sini aku pakai sebanyak 1 saset. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan potongan bakso yang dipotong kecil-kecil. Kalau mau harga jual lebih mahal, teman-teman bisa ganti pakai ayam ataupun daging ya. Jangan lupa seasoningnya. Untuk seasoningnya mah terserah. Di sini aku pakai garam, kemudian aku juga pakai mecin atau penyedap rasa. Untuk takarannya juga bebas-bebas aja. Tapi ingat ya, bumbu rendangnya itu udah ada rasanya atau udah asin, jadi teman-teman bisa dicobain dulu ya, biar nggak keasinan gitu pas nambahin garamnya. Nah dan terakhir kita masukin 6 butir telur sambil dikocok-kocok.
Masaknya jangan sampai terlalu matang si telurnya, jadi cukup setengah matang aja atau masih agak basah gitu udah kita matikan apinya. Supaya nanti pas kita goreng dia bakalan mengembang lagi. Jadi nanti ukurannya tuh bisa jadi lebih besar gitu karena si telur mengembang pas kita goreng. Oke, sekarang aku mau bikin untuk perekatnya. Ini cukup terigu aja dicampur air secukupnya. Terus kita aduk-aduk jadi tuh kayak buat lem gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembungkusan ya. Sekarang kita siapkan 1 lembar kulit adonannya, terus kita masukin isian telur rendangnya. Lalu kita lipat aja segi 4 kayak biasa aja gitu. Jangan lupa di bagian atas bawahnya kita rekatkan pakai terigu yang udah kita campur pakai air. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, kalau udah selesai bisa langsung digoreng ataupun teman-teman mau jadikan sebagai ide jualan frozen food, bisa banget. Tinggal kita tata aja di tin wall atau plastik mika juga bisa. Kalau mau ditumpuk jangan lupa dialasi plastik dulu supaya nggak saling menempel. Nanti aku kasih tahu gimana caranya kalau dari freezer mau digoreng. Dah, ini udah selesai, bisa kita simpan di dalam freezer. Ini keesokan harinya udah beku si martabaknya. Teman-teman bisa lihat masih ada es-esnya gitu ya. Terus ini tuh masih beku banget. Ini kalau mau digoreng bisa kita tunggu dulu di suhu ruang sekitar 15 menitan. Langsung aja kita goreng di minyaknya tuh udah panas gitu. Pakai apinya sedang aja, jangan terlalu besar. Nah, teman-teman bisa lihat kan, pas digoreng dia tuh ngembang gelembung kayak gitu, jadi lebih besar. Nah, ini udah selesai digoreng, ini tuh udah mateng. Kita bisa nikmati pakai cabai rawit atau mau pakai saus sambal juga enak. Bahkan ini tuh dimakan polosan aja kayak gini, atau mau dibikin untuk lauk makan nasi juga bisa loh, karena memang enak banget rasanya. Harum dari daun bawangnya, aroma bumbu rendangnya, potongan bakso sapinya, dan serta kulitnya yang lembut dalamnya serta crunchy luarnya, bener-bener mantap. Kalau teman-teman penasaran sama rasanya wajib banget cobain karena ini bener-bener best seller banget. Dah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung aku dengan like, comment, subscribe, dan jangan lupa share. Semoga teman-teman yang lagi cari ide jualan bisa kebantu dengan videoku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.